Banyak muslim-muslim yang kita lihat sukses ya di dunia. Dari sisi pencapaian dia, bertambahnya harta dia, berkembangnya usaha. Tapi belum tentu dia sukses di akhirat. Yang pertama, ada beberapa poin yang Ana ingin sampaikan agar kita sukses dunia akhirat. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat, kita tahu itu. Ambisi kita. Engkau kenapa mau jadi pengusaha yang sukses? Dan kalau bicara sukses di dunia adalah ya menjadi pengusaha yang kaya raya, yang berduit, yang gak punya utang. Maka hendaklah engkau memperbaiki niatmu. Karena awal kegagalan adalah tatkala salah niat dan ambisi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim di akhir surat Ali Imran 196. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Engkau tuh jangan tertipu ya. Jangan terpesona dengan orang-orang kafir yang mereka hidup dalam kemewahan, yang mereka berlimpah ruah harta yang didapatnya. Apa kata Allah? Mata'un qalil. Ini cuma kenikmatan yang sedikit. Antum kalau jadi pengusaha yang punya duit cash 100 triliun. Wow, gak kebayang jamaah. Duit cash 100 triliun. Aset 1000 triliun. Kata Allah, mata'un qalil. Bayangin ya, dunia dan isinya ini. Dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri. Kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang bekerja, berusaha, mengumpulkan harta. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addada, yang kerjanya mengumpulkan harta, menghitung-hitung hartanya, yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira hartanya itu membuat dia kekal. Kita sebentar di dunia. Maka tolong diperbaiki niatnya. Apa niatnya? Niatnya akhirat. Engkau jadi pengusaha sukses di dunia tapi niatnya akhirat. Kenapa? Karena udah tahu kenikmatan dunia sedikit. Berapa tahun kau hendak hidup? 1000 tahun? Enggak. Maka Nabi SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Ja'alallahu faqrahu baina ainih. Barang siapa yang dunia ambisinya, gagal jadi pengusaha sukses. Gak akan pernah kaya. Tidak akan pernah kaya. Kok bisa? Iya. Allah Azza wa Jal akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Wa syattata alaihi syamlah. Urusannya gak pernah benar. Carut, marut, ruwet urusannya. Karena ambisinya dunia. Allah memberikan hukuman kepada orang yang berambisi dunia untuk tidak pernah hidup tenang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Maka tolong hari ini kita perbaiki niat kita. Ambisi kita. Pernah nih
Sebelum Anda sebutkan hadis ini, Anda sambungkan hadis yang tadi. Wa man kanatil akhirah hammah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Dia sukses di dunia tapi buat di akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan dia orang sukses. Kekayaan Allah. Jadi bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil. Fahuwa fi sabilillah. Dia tuh di jalan Allah. Dia sedang menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Padahal cari duit, iya. Tapi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Yang kedua kata Nabi SAW. In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain. Kalau dia bekerja berusaha untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah loh. Terus kata Nabi SAW, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja, dia jomblo nih, nggak punya orang tua mungkin mampu, dia juga belum nikah, belum punya anak, tapi dia bekerja. Ini buat pemuda-pemuda yang bekerja. Kalau niatmu untuk menjaga kehormatan dirimu, agar engkau tidak minta-minta sama manusia, agar engkau tidak jadi benalu di masyarakat, agar engkau tidak tertarik untuk begal, merampok, mencuri. Engkau ingin hidup terhormat. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia pun di jalan Allah. Ada kondisi yang keempat yang Nabi SAW sebutkan. Wa in kana kharaja yas'a. Ini masalah nih. Kalau niatnya salah. Kalau dia bekerja dalam rangka riya'an wa mufakharatan. Riya. Pamer. Untuk berbangga-banggaan. Fahuwa fi sabili syaitan. Maka tuh orang di jalannya syaitan. Maka itu yang pertama. Niat. Yang kedua, berilmu. Baik ilmu dunia atau ilmu akhirat. Kenapa? Karena Rasul SAW, beliau pernah melihat para sahabat itu sedang mengawinkan kurma. Nabi kan tinggal di Mekah. Beliau nggak hidup di perkebunan kurma. Maka tatkala beliau melihat penduduk Madinah ini ngawinin kurma itu, beliau mengatakan kepada mereka, "Lau lam taf'alu la saluh." Kalau kalian tidak melakukan itu, insya Allah buahnya benar gitu loh. Bagus buahnya. Tapi ternyata hasilnya buruk. Jelek kurmanya itu. Gara-gara tidak dikawinkan. Nabi lewat mereka lagi. Mereka lagi di kebun kurma mereka. Nabi bertanya alaihi salatu wassalam, "Mali nakhlikum?" Kenapa kurma kalian? Katanya. Kalau ya Rasulullah engkau pernah mengatakan ini dan itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, ini hadis riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Jadi yang ingin sukses dalam urusan dunia, mau tidak mau kita perlu belajar gimana caranya. Yang menjadi pengusaha, sebagian kita dulu pegawai, kemudian dia keluar, resign, jadi pengusaha. Perlu punya ilmu, bukan cuma semangat doang, bukan niat yang baik doang. Tapi itu langkah awal niat yang baik. Tapi kau harus belajar. Ini mungkin teman-teman mau kasih solusi nih ya. Bagaimana teman-teman yang mau berusaha itu ada pendampingan mungkinnya, mungkin ada ide-ide yang perlu disampaikan. Karena kita perlu tahu para pengusaha itu bukan hanya duduk melihat kemudian langsung memulai. Kadang-kala mereka mengkaji permasalahannya, mau buka toko di sini, mau buka usaha di sini. Dia lihat bagaimana pasarnya. Kita perlu belajar tentang urusan dunia kita. Dan urusan agama yang berkaitan dengan akhirat lebih harus belajar lagi. Kebanyakan para pengusaha jadi pengusaha dulu baru belajar agama. Dia mau tanya, ini halal enggak nih akadnya? Ini jualan kayak gini boleh apa enggak? Maka sebelum engkau jadi pengusaha belajar agama. Supaya engkau tidak hanya sukses di dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu kadang-kadang datang ke pasar.
memberikan aturan kepada para pedagang di pasar. La yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Enggak boleh jualan di pasar kami kecuali orang yang belajar agama. Kalau enggak, banyak pengusaha yang sistem usahanya ya kapitalis. Mereka menggunakan riba tanpa sadar kadangkala. Kemudian yang ketiga, jujur. Harus ada tuh di diri pedagang, pengusaha. Bukan hanya pengusaha, setiap muslim itu harus jujur. Tapi tatkala dia menjadi pengusaha, kejujuran lebih dituntut lagi. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, beliau pernah keluar ke tempat sholat. Musola, ke lapangan ya. Biasanya sholatnya di sana, sholat istisqa. Lihat di sana ternyata banyak orang sedang jualan. Lalu beliau mengatakan, alaihi salatu, ya ma'asyarat tujjar. Wahai para pedagang. Fashra'abbat a'naquhum. Semuanya pada noleh. Dipanggil Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, inna tujjar. Yub'athuna yawmal qiyamah fujjaran. Sesungguhnya para pedagang itu kelak akan dibangkitkan hari kiamat sebagai penjahat-penjahat. Allahu Akbar. Gimana coba? Para pengusaha harus hati-hati, jangan sampai dia dibangkitkan di hari kiamat berkumpul sama para penjahat, padahal dia para pedagang, para pengusaha. Tapi ada pengecualian. Illa manittaqallah wa barra wa sadaq. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah dan dia baik dalam bermuamalah, kemudian dia jujur, baru dia akan sukses di akhirat. Kemudian sebenarnya sih orang yang gak jujur dalam berusaha, dalam bekerja, dalam berdagang, iya dia gak akan pernah sukses. Walaupun dari sisi keuntungan dia mungkin besar, tapi kalau ada unsur penipuan, ada unsur dusta, maka gak berkah hasilnya. Dia akan seperti orang yang minum air garam, walaupun banyak seperti air garam, ia gak akan pernah menikmatinya. Nabi SAW bersabda, fa'in sadaqa, kalau kedua penjual dan pembeli ini sadaqa, jujur, wabayana, dia jelaskan, dia terus terang, nggak ada yang dia tutup-tutupin. Burika fi bai'ihim, maka diberkahin transaksi mereka, diberkahin. Walaupun mungkin bisa jadi dia untungnya nggak banyak, berkah. Wa in katama wa kadzaba, kalau ada yang disembunyikan dan dusta lagi, muhiqat barakatu bai'ihim, hilang tuh berkahnya, dicabut keberkahan dari transaksi mereka. Maka tolong yang jujur, jangan takut rugi ketika engkau jujur, karena jujur itu modal utama keberuntunganmu, berkah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, engkau harus bergantung sama Allah. Jangan pakai akal. Jangan dengan tim, anak punya tim yang bagus. Anak punya modal yang besar. Anak punya link yang banyak. Iya, gak apa-apa engkau punya semua itu. Tapi hatimu bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah pemilik langit dan bumi. Kalau Allah berkehendak, Indonesia ini tenggelam. Kalau Allah mau Indonesia ini tenggelam, Allah tenggelamkan. Kalau Allah berkehendak, Allah kirimkan gempa yang menggoncangkan Jakarta, hancur Jakarta itu. Engkau punya pasar, bukan cuma toko, engkau punya pasar. Kalau Allah berkehendak, terbakar itu pasar. Maka tolong jangan bergantung kepada kepandaian, kepada kecerdasan, kepada tim, kepada modal. Tapi hati bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian beriman.
Kalau kalian nggak beriman ya lain. Ini buat orang-orang yang beriman. Kita bicara muslim yang sukses di dunia dan di akhirat. Maka mulailah semua pekerjaan dengan membaca nama Allah. Ketika engkau keluar rumah, katakan bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ketika engkau pulang ke rumah, engkau pun juga bertawakal kepada Allah. Berapa banyak orang yang keluar rumahnya sehat, segar, bugar, pulang gak sadar karena tabrakan. Kemudian yang selanjutnya bersyukur sama Allah. Karena kalau engkau sudah jadi pengusaha, mulai dapat keuntungan, ingat yang ngasih nikmat itu Allah. Kita tahu bagaimana Nabi Sulaiman, bagaimana kerajaan beliau, bagaimana kesuksesan beliau. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada keluarga beliau, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Daud, beramallah. Bekerjalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur itu dengan hati. Mengakui bahwasanya nikmat itu semua dari Allah. Murni. Bukan karena usaha anak. Banyak orang yang usahanya sama tapi gagal. Allah mau kasih sama kita. Dengan lisan memuji Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita kerjanya ngeluh terus. Engkau udah gagal kalau kerjanya ngeluh terus. Kapan kau mengatakan alhamdulillah? Kemudian engkau perlu menjadikan harta nikmat yang Allah berikan kepadamu dalam ketaatan kepadanya. Jangan digunakan dalam kemaksiatan. Kemudian perlu sabar. Kalau kita melihat perjalanan orang-orang yang sukses, nggak langsung jadi kaya raya. Kita ini cuma ngelihat orang ya Allah udah seneng dia. Lihat teman udah ngaji kaya raya, Masya Allah seneng banget. Antum enak. Antum tanya sama dia, gimana perjalanan antum? Semua perlu kesabaran. Dan penghuni surga tuh masuk surga karena kesabaran mereka. Taib yang terakhir nih. Engkau perlu tetap beribadah kepada Allah. Jangan sampai kesibukanmu menjadi pengusaha, engkau lupa dengan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah panggil di surat Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan azan Jumat, kalian bersegeralah menuju zikrullah, tinggalkan perniagaan kalian. Tinggalkan. Tinggalin, gak lama engkau tinggalin. Tinggalkan. Kalau ingin sukses. Selesai sholat. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Silahkan bertebaran di muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Selalu ingat Allah yang banyak. Engkau mengingat Allah di luar masjid itu harus lebih banyak. Karena godaannya lebih besar. Boleh fisikmu ada di pasar. Tubuhmu ada di kantor. Mungkin ada di manapun. Kita tahu tempat yang paling dibenci Allah itu pasar ya. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Tapi Allah suruh kita bertebaran di muka bumi ini. Mencari rezeki. Tapi jangan lupa mengingat Allah. Hatimu harus tetap bergantung di masjid. Allah menyebutkan tentang para pengusaha yang sukses. Di surat An-Nur ayat 37. Rijalun. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki. Yang mereka tidak dilalaikan. Dengan perdagangan mereka. Dengan jual beli mereka dari mengingat Allah. Mereka tetap mengingat Allah. Wa iqamis salah. Mereka mendirikan salat. Wa ita'iz zakah. Dia mengeluarkan zakat. Ya khafuni, hatinya selalu takut sama Allah. Takut dengan hari kiamat. Yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ketika hati berbolak-balik. Dan pandangan mata juga nanti pada hari kiamat ketakutan. Karena dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Dan tidak membawa apa-apa. Barakallahu fiik.